Tuhan untuk saudara sekalian. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat bagi semua saudara. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita mau bersama-sama meyakini lagi, merenungkan bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan apapun namanya pasti akan digenapi. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Berkati kami dengan firman-Mu dan beri kami hati yang meyakini bahwa apa saja yang Tuhan janjikan kepada kami pasti akan digenapi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama. Yang lama, Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Inilah sebuah kesimpulan ketika 5 tahun umat Tuhan berjuang untuk merebut tanah perjanjian Kanaan. Saudara perhatikan di sini. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Ini pertama yang harus kita renungkan sungguh-sungguh. Kenapa saudara sekalian? Mereka berdarah-darah itu berjuang. Kaleb dan Yosua memimpin umat Tuhan. Karena itu 5 tahun mereka menaklukkan daerah yang panjangnya itu dari utara ke selatan itu 200 km dan lebarnya dari Sungai Yordan sampai ke Laut Tengah
Laut Mediterania itu 50 km. Kalikan sendiri saja. Ya, 5 tahun. Tetapi Alkitab mengatakan apa, saudara sekalian? Mari kita sungguh merenungkan firman Tuhan ini. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Itu pesan yang luar biasa untuk hidup kita sekarang, saudara sekalian. Saya mengajak kita untuk mulai sadar bahwa kita harus berusaha dan bekerja. Kata firman Tuhan dari mana? Dari Ulangan 28 ayat 8 dan 12. Tuhan menyalurkan berkat-Nya lewat usaha dan pekerjaan kita apa saja. Nah, tetapi jangan kita melihat itu sebagai hasil usaha kita sendiri, karena kekuatan kita sendiri, karena gelar kita sendiri, karena kecerdasan kita untuk mendapatkannya. Tidak, saudara sekalian. Tapi kita memperolehnya oleh karena apa? Tuhan memberikannya kepada kita. Jadi kita seolah-olah tinggal terima, tapi tidak, saudara. Kita berusaha dan bekerja. Masih ingat, saudara sekalian? Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ingat itu yang pertama? Minta. Kita bisa minta dari sini tempat duduk ini. Minta. Ya kan? Tapi mencari harus gunakan apa? Kaki, mata, dan tangan untuk mengambilnya. Harus bergerak, harus berusaha, harus berbisnis, saudara sekalian. Ada orang mengatakan begitu, oh, orang Kristen tidak boleh bisnis. Yang bilang siapa? Nanti baca Matius pasal 25. Diberikanlah kepadanya 5 talenta. Itu 5.000 keping uang emas. Oh, saudara sekalian, itu satu keping itu 10 gram. Kalikan sendiri aja. Berapa ratus miliar, saudara sekalian itu. Yang kedua diberikan apa? 2 talenta. Yang ketiga diberikan 1 talenta. Yang pertama melipat gandakannya menjadi hasil usahanya adalah 10 talenta. Artinya Tuhan mau kita untung 100%. Yang tidak boleh ya mau untung tapi bohong, mau untung tapi menipu, mau untung tapi lewat jalan pintas, misalnya berjudi. Itu yang Tuhan larang untuk hidup kita. Baik, mari kita teruskan lagi. Lihat di sini. Dan Tuhan mengaruniakan keamanan. Apa gunanya perang kalau perang terus? Mari kita ingat, ini tanah perjanjian Tuhan. Tuhan mau supaya tanah perjanjian itu aman dan tentram. Karena itu Tuhan melindunginya dari segala penjuru, katanya. Apa yang Tuhan buat? Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan beri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka takluk dan takut kepada umat Tuhan. Saudara sekalian, bila punya kesempatan untuk ada pengawal, saya senang ada pengawal. Tetapi yang lebih penting lagi, di mana Tuhan membuat orang menjadi segan kepada kita, hormat kepada kita, karena kita tidak pernah buat jahat kepada orang lain. Perhatikan itu baik-baik. Ya. Sehingga oleh anugerah Tuhan, hidup kita ini disegani orang, dihormati orang. Bagaimana orang mau menghormati kita kalau pagi, siang, malam hidup kita bertengkar dengan tetangga, berselisih dengan orang lain? Itu namanya tidak menjadi kesaksian, saudara sekalian. Mari kita hidup sebagai orang percaya yang kemudian seluruh kehidupan kita itu memang benar-benar dihormati oleh orang lain.
Yang ketiga, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Kami biasanya di gereja kami setiap awal tahun saya membuatkan untuk seluruh jemaat slip Alkitab. Ya. Slip Alkitab itu berisi ayat firman Tuhan yang saya kumpulkan sepanjang tahun. Ada yang saya drop karena mungkin tidak cocok benar, tapi ada yang saya tambah. Dan jemaat pada tutup tahun nanti, ya tanggal 31 Desember tahun 2025 ini nanti, mereka menyaksikan apa yang terjadi dengan janji-janji Tuhan. Saya ingin mengatakan bahwa kami semua termasuk saya menerima janji Tuhan dan memang yakin benar bahwa tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Janji-janji Tuhan itu yang luar biasa. Satu hari ada seorang ketua majelis kami dulu, ya, dia mendapatkan 3 tahun berturut-turut ayat yang sama. Dan rupanya memang Tuhan tahu ayatnya apa. Marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan tahu betul kalau kita berbeban berat dan Tuhan mau menolong kita untuk mengangkat beban itu. Begitu juga janji tentang berkat Tuhan, janji tentang sembako, janji tentang apa saja daripada Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Mari kita beriman, mari kita percaya hari ini kepada semua penggenapan janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan yang beri kami janji-janji yang berharga. Dan kami tahu bahwa Tuhan semua janji-Mu pasti akan digenapi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.